Sekecil apapun itu ada peluang. Meskipun Indra Safri berangkat ke China ini dengan banyak masalah. Kita tidak punya striker yang diharapkan, oke, tapi kita punya sayap, kita punya second line yang bisa menjadi kunci kekuatan. Dan kalaupun sebagai striker dia tipikalnya bukan target man seperti Ramadhan Sananta. Tentu tanpa Ramadhan Sananta ini materi pemain yang kemudian bisa dikatakan terbatas, persiapan waktu yang sangat mepet, kemudian juga kita tidak bisa mengatakan bahwa Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah selalu mengikuti di atas kertas, nonton di atas kertas, nonton di 10 TV. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share videonya ke mana-mana. Sehingga semakin banyak yang nonton di 10 TV, semakin semangat gue membuat konten-konten untuk kalian semuanya. Oke, kita akan membahas mengenai di atas kertas kali ini. Tim nasional Indonesia yang berlaga di Asian Games 2022, di mana Indonesia tergabung di grup F bersama dengan Kyrgyzstan, Chinese Taipei, dan juga Korea Utara. Nah, ini banyak pertanyaan. Bagaimana peluangnya, Bung Tio? Peluangnya sebetulnya kalau berbicara peluang, sekecil apapun itu ada peluang. Meskipun Indra Safri berangkat ke China ini dengan banyak masalah. Ada pemain yang tidak dilepas klub, ada pemain yang cedera, kemudian ada pemain yang sudah oke berangkat tapi tiba-tiba klubnya menarik kembali karena memang kesulitan pemain. Ini macam-macam lah. Dan ekspektasi masyarakat Indonesia ini sangat tinggi. Masalahnya baru saja meraih medali emas SEA Games yang sudah lama tidak diraih. Tentunya ekspektasinya tinggi. Wah, tapi beda. Ini Asian Games. Kita tidak punya cerita bagus di Asian Games. Kita hanya meraih medali perunggu di tahun 1958. Itu sudah cukup lama. Dan lawan-lawan yang datang ke China kali ini juga tidak main-main. Mereka adalah macan-macan Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi. Jadi tidak mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kita bahas satu persatu. Bagaimana peluangnya, apakah bisa lolos dari grup? Ini nanya gue, kalau nanya gue bisa. Kenapa? Kita bisa mengalahkan Kyrgyzstan, Chinese Taipei, dan nanti lawan Korea Utara 50-50. Kalau menang kita juara grup. Kalau kita kalah, kita runner-up grup. Itu menurut gua. Nah, kenapa harus juara grup? Karena kalau kita tidak juara grup, kita akan ketemu dengan juara grup E. Itu yang kemungkinan diisi oleh Korea Selatan. Runner-up-nya lah Thailand. Mending lawan Thailand dong. Gitu. Kalau kita tidak lolos sebagai juara atau runner-up grup, kita tentunya menjadi peringkat 3 terbaik. Itu lebih bahaya lagi. Itu akan bertemu dengan tim yang akan lebih berat. Jadi, untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan diri harusnya kita berusaha untuk menjadi juara grup. Ya, apa-apa runner-up grup lah. Tapi kita akan melihat, yang penting lolos grup dulu. Baru nanti dipikirkan siapa lawan selanjutnya. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana Bung melihat persiapan dari Indra Safri? Ya, persiapannya memang tidak banyak waktu. Karena kompetisi kita, jujur aja, kompetisi kita tuh Liga 1 tuh liga yang buruk ya. Jadi tidak bisa mengambil pemain bagus dari Liga 1 karena Liga 1-nya juga bermasalah. Sering tertunda, banyak pemain asing sehingga pemain lokalnya itu sulit untuk bisa berkembang. Pemain muda sulit untuk bisa berkembang. Jadi memang sulit. Ini masalah besar. Ketika kita punya kompetisi yang bagus, maka enak sekali jadi pelatih tim nasional, tinggal comot. Nah, di Indonesia tidak seperti itu. Jadi ini harus menjadi problem yang harus dibenahi kemudian oleh Pak Erick Thohir, bahwa kompetisi harus segera dibenahi. Pakai operator liga dari luar negeri, kompetisi dibenahi, tidak ada lagi like or dislike, lu temen gua, lu bukan temen gua, sehingga keputusan-keputusan dari operator dan juga regulator itu tidak bisa fair gitu. Ini semoga kedepannya begitu. Nah, balik ke tim nasional, persiapan yang sulit ini membuat memang harus kerja keras, dibutuhkan kerja keras dan keberuntungan di Asian Games kali ini. Tapi yang penting lolos grup dulu. Tuh. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana peran Ramadhan Sananta? Apakah kehilangan Ramadhan Sananta ini akan sangat berpengaruh? Sangatlah. Saat ini Indonesia tidak memiliki banyak pilihan striker. Yang ada pun jauh kualitasnya dibanding Ramadhan Sananta. Gue pernah bilang di video gue sebelumnya bahwa Ramadhan Sananta adalah the best striker in Indonesia saat ini. Striker terbaik Indonesia saat ini, tidak bisa dipungkiri. Tajam, posturnya bagus, insting golnya bagus, intelijensianya bagus. Gue bilang Ramadhan Sananta lengkap. Nah, di tim ini
Di lini depan hanya ada Titan Agung dan juga Hugo Samir yang kualitasnya menurut gue jauh. Tapi sepak bola bukan satu orang gitu. Gue berharap bahwa memang kekecewaan ada di kubu staf kepelatihan kehilangan Ramadan Sananta. Tapi semoga saja ada jalan keluarnya. Mungkin memakai false nine, mungkin memakai cara lain lah. Karena sepak bola 11 orang dan ini pertandingan yang sangat ketat. 2 hari sekali main. Jadi ini yang bisa menguntungkan atau merugikan bagi tim nasional kita. Belum tentu tim yang materinya bagus bisa bermain 2 kali sehari dengan stabil. Siapa tahu dengan materi pas-pasan kayak kita, justru memiliki semangat daya juang, bahwa pemain cadangan juga ingin menunjukkan kapasitasnya untuk tampil, ya bagus malah gitu. Dan gue harap bahwa Titan Agung dan Hugo Samir bisa memanfaatkan peluang ini, tidak hadirnya Ramadan Sananta. Dan siapa pemain yang akan bersinar, Bung Tio? Menurut gue sih sebenarnya ada 2 pemain yang menurut gue akan disorot ya. Rame Romaki yang sudah lama tidak tampil. Pemain ini punya segalanya sebetulnya. Semoga dipegang Coach Indra Safri sebagai ayah gitu. Dia bisa dimonitor, dia bisa diatur dan akan keluar semua skill terbaiknya untuk Merah Putih. Ini Rame Romaki. Yang kedua Egy Maulana Fikri. Banyak hujatan setelah di Eropa saat ini tampil di Indonesia di Dewa United, baik mengatakan bahwa karirnya sudah habis. Buktikan Gi bahwa lu belum habis bisa memberikan sesuatu di tim nasional U24 kali ini. Gue lihat ada Ramai Rumaki dan Egy Maulana Fikri ya. Semoga bisa tampil bagus. Nah, itu opini gua. Nah, bagaimana dengan opini kawan-kawan pengamat sepak bola tentang Indra Safri dan juga tentang tim nasional Asian Games kali ini? Ini dia. Meskipun kita tidak menurunkan kekuatan penuh kalau ibaratnya pemanggilan pemain tidak bisa dilakukan sesuai dengan keinginan pelatih, persiapan juga mepet, kedatangan kita juga menurut saya tidak maksimal untuk masuki turnamen sekelas Asian Games, tapi keputusan kita untuk ikut Asian Games sudah harus diikuti dengan harapan hasil yang terbaik. Dan menurut saya persiapan itu adalah sebuah kunci. Nah, persiapan ini yang kurang bagus menurut saya, ya saya agak-agak ragu. Maaf kalau saya agak ragu-ragu untuk hasilnya dipetik oleh tim Indra Safri, karena persiapan butuh maksimal untuk menghadapi tim sekelas Asia ya. Kita bukan bicara Asia Tenggara lagi. Apalagi ekspektasi orang, ekspektasi penonton sepak bola Indonesia acuannya kepada SEA Games kemarin ketika pelatih Indra Safri membawa kita meraih medali emas. Jadi ekspektasi tinggi, persiapan kurang, saya agak ragu-ragu di sini. Saya mengutip pernyataan dari Coach Indra Safri bahwa Asian Games ya bismillah lah ya gitu. Karena kalau kita lihat bagaimana persiapan memang bisa dikatakan jauh dari kata ideal. Waktunya sangat mepet, kemudian pemain juga tidak bisa berkumpul secara bersamaan. Jadi wajar kalau kemudian ini seperti melakukan sesuatu yang ya bisa dikatakan ala kadarnya. Tapi kan kita berharap tetap bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk di event tahun ini. Persiapan Indonesia di Asian Games 2022 ini memang sangat tidak ideal karena hanya persiapan kurang dari seminggu saja. TC pertama di Jakarta tanggal 13 September dan sudah main tanggal 19 September menghadapi Kirgistan di laga pertama. Tapi untungnya Coach Indra Safri membawa dari 22 nama ini ada 9 pemain yang merupakan alumnus tim yang membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 lalu. Artinya ini menjadi tidak terlalu sulit buat Coach Indra Safri membuat chemistry tim ini. Dan juga ada beberapa pemain yang memang sudah sangat kenal oleh Coach Indra Safri. Sebut saja Egy Maulana, kemudian juga ada Rahmat Irianto. Artinya ini yang memudahkan Coach Indra Safri bisa membentuk tim ini dengan cukup baik. Lawan pertama Kirgistan memang menjadi kunci, tapi lawan Korea Utara menurut saya agak jauh lebih sulit diprediksi, berat bagi saya untuk mengatakan kita bisa dapat 3 poin. Jadi semoga di
luar Korea Utara kita dapat 3 poin, yang ini kita dapat 1 poin, namanya juga berharap. Ya dengan stok materi pemain yang kemudian bisa dikatakan terbatas, persiapan waktu yang sangat mepet, kemudian juga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah pemain-pemain terbaik yang harusnya bisa disertakan. Ya kita tentu harus bersikap realistis bahwa kalau kemudian kita bicara peluang bisa menempati runner up, menurut saya sudah cukup bagus karena kita tahu bagaimana kekuatan dari Korea Utara juga tetap bagus, kemudian kekuatan dari Kyrgyzstan juga bisa dikatakan nanti akan menjadi salah satu pertandingan bisa menjadi penentu juga. Ya setelah kemenangan 2-0 menghadapi Kyrgyzstan, peluang Indonesia untuk bisa lolos 16 besar sangat terbuka karena sekarang Indonesia ada di puncak klasmen grup, bahkan di atas Korea Utara. Sekarang tersisa 2 pertandingan lagi menghadapi Chinese Taipei atau Taiwan dan juga menghadapi Korea Utara. Mungkin dari 2 tim ini Korea Utara yang patut diperhitungkan sebagai tim yang sangat berat ya. Sementara kalau kita lihat Taiwan ini kan tim yang sebelumnya pernah kita kalahkan 9-0 di kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu lalu ya. Memang tentu tim Indonesia ada perubahan, tim Taiwan juga ada perubahan, tapi kalau dilihat dari situ kan bisa kita ukur bahwa kekuatan Taiwan tidak terlalu jauh berbeda dari sebelumnya. Kemudian juga kalaupun kita terpleset ya kalah dari Korea Utara, paling tidak kita masih bisa mengejar sebagai runner up. Kemudian kalaupun masih belum juga bisa, paling tidak kita tentunya akan sangat berpeluang menjadi 1 dari 4 peringkat 3 terbaik. Tapi gue sih yakin Indonesia bakal jadi runner up minimal di grup untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Ada beberapa nama yang sebenarnya bisa dikatakan cukup familiar dengan Indra Safri. Tapi kalau kemudian kita dengan melihat kualitas pemain yang dimiliki, kita tentu berharap ada beberapa nama yang sudah menjadi langganan. Pertama adalah Egy Maulana, tetap kita harapkan meskipun performanya bisa dikatakan tidak terlalu stabil, terutama di level timnas, kita berharap dengan pengalaman yang dimiliki, dia bisa menjadi pembeda. Kemudian Ramai Rumakik, ini pemain yang juga sebenarnya bisa dikatakan sempat menjadi wonderkid. Tapi karena dia dalam tanda kutip pernah tidak memenuhi panggilan dari pelatih Sintayong sehingga namanya sempat tenggelam, tapi harapannya dia bisa kembali. Lini belakang tentu kita harapkan justru menjadi tulang punggung utama. Ini adalah pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi komposisi terbaik karena disitulah pemain-pemain yang menjadi opsi pertama. Adi Satrio menurut saya bisa menjadi leader, kemudian juga bagaimana Dewangga kalau bisa memang langsung bisa menjadi starter, bisa menjadi salah satu opsi kekuatan di barisan belakang. Aduh, menjadi pemain bintang bersinar ini sulit melihat persiapan yang minim, ya kayak Dewangga aja baru bergabung kan. Siapa lagi ya? Saya menunggu pemain yang sudah menjadi langganan tim nasional di U20, U23, tim senior bersama Sintayong. Siapa yang sering dipakai Sintayong itu yang akan bersinar di tim Indra Safri. Nah, siapa pemain yang bakal bersinar di Asian Games kali ini? Ya memang kalau kita lihat ada beberapa nama ya, kalau kita sebut Hernando Ari, Rizky Ridho, ini pemain memang sudah bersinar dari sebelumnya. Tapi yang akan semakin bersinar, gue pikir ada beberapa nama. Yang paling utama adalah Ramai Rumakik. Ini bisa dikatakan sebagai ajang pembuktian buat Ramai Rumakik. Setelah dia terbuang dari timnas beberapa waktu lamanya, timnas era STY, sekarang dipanggil oleh Coach Indra masuk tim Asian Games. Tentu ini jadi kesempatan buat Ramai Rumakik untuk bisa menunjukkan kualitasnya lagi, dan dia sudah menunjukkan itu. Dia tampil bagus, mencetak gol perdana Indonesia menghadapi Kyrgyzstan. Kemudian selain Ramai Rumakik, ada juga yang menurut gue bakal bersinar adalah Hugo Samir. Dia usianya masih sangat muda dan punya kecepatan, posturnya juga bagus untuk seorang striker. Gue pikir ini striker yang bisa jadi striker masa depan Indonesia ya, meskipun dia bukan murni seorang striker, apalagi dia memiliki genetik striker hebat. Ayahnya adalah Jackson F. Thiago. Kita tahu dia striker asal Brazil yang punya kualitas hebat saat masih jadi pemain di Liga Indonesia beberapa tahun lalu ya. Artinya
ini pemain yang patut diperhitungkan di masa depan dan mudah-mudahan kualitasnya akan semakin bagus, mentalnya semakin bagus, attitude-nya semakin bagus dan bisa jadi striker masa depan di Indonesia. Jelas bisa menjadi salah satu pengaruh besar, apalagi kalau kemudian kita lihat siapa yang menempati di posisi barisan depan juga opsinya adalah bukan pemain-pemain yang memang biasanya atau kemudian menjadi langganan untuk timnas. Pemain selevel Egy pun sempat kemudian ditempatkan di depan dan mungkin Egy akan menjadi salah satu opsi. Tapi Rame Rumakik juga bisa diharapkan bisa menjadi salah satu harapan untuk bisa memecah kebuntuan. Satu lagi pemain yang masih muda yang sempat mendapatkan banyak sorotan, Hugo Samir juga kita harapkan bisa lebih matang dan bisa menjadi opsi juga. Skuad yang dibawa ini menunjukkan siapa Indra Safri. Dengan ketidakadaan striker yang menjadi pilihan bagi Indra Safri, disinilah ketahuan bagaimana Indra Safri meracik plan B, plan C, plan D dalam sebuah skenario mengikuti sebuah turnamen. 4 pertandingan, 3 pertandingan, 2 pertandingan harusnya bisa diikuti dengan 4 strategi, 3 strategi. Tidak boleh turun hanya dengan satu strategi, apalagi ketika komposisi pemain yang diinginkan tidak sesuai harapan. Harus ada plan B, harus ada backupnya, cadangan strategi bermain. Ini menunjukkan kekayaan strategi seorang pelatih dan kita tunggu bagaimana Indra Safri meracik kekuatan dari lini kedua. Kita tidak punya striker yang diharapkan, tapi kita punya sayap, kita punya second line yang bisa menjadi kunci kekuatan dan pasti lawan juga sudah menghadapi. Di sini kita tunggu bagaimana Indra Safri membuat tim ini menjadi sulit diduga seperti dulu kemarin-kemarin. Sekarang ini kita diperlihatkan oleh Coach Sintayong bagaimana dia memberikan kejutan kepada semua lawan yang dihadapi di setiap kelompok usia yang dipimpinnya bersama tim nasional Indonesia. Tanpa Ramadan Sananta memang ini jadi PR besar buat Coach Indra Safri karena dari 22 nama yang dipanggil hanya Ramadan Sananta yang menurut gue punya karakter bomber ya, betul-betul seorang striker murni. Memang masih ada Titan Agung, masih ada Egy Maulana Fikri, masih ada Hugo Samir, masih ada Ramai Rumakik. Tapi nama-nama yang kita sebutkan tadi itu tidak ada yang menurut gue tipikal bomber, tipikal striker murni. Egy cenderung sebagai second striker ataupun attacking midfielder ataupun winger. Memang dia bisa dimainkan sebagai target man atau false nine ya, tapi mungkin kualitasnya tidak seperti apa yang dipertontonkan oleh Ramadan Sananta. Begitupun Titan Agung, dia cenderung sebagai second striker. Ramai Rumakik cenderung sebagai seorang winger dan Hugo Samir juga cenderung sebagai seorang winger, dan kalaupun sebagai striker dia tipikalnya bukan target man seperti Ramadan Sananta. Tentu tanpa Ramadan Sananta ini menjadi alternatif di depan, pilihan-pilihan di depan menjadi sangat minim sekali buat Coach Indra Safri. Tapi yang paling utama adalah dengan absennya Ramadan Sananta plus Kadek Arel yang tidak jadi berangkat, kemudian Beckham Putra juga masih cedera, ini membuat stok pemain Indonesia menjadi sangat tipis sekali. 22 dikurang 3 kan berarti sekarang tersisa 19 pemain. Artinya 11 pemain utama masuk starting line up dan menyisakan 7 pemain cadangan saja, dan itu pun 2 diantaranya 8 pemain cadangan, dan itu pun 2 diantaranya adalah kiper. Berarti tersisa pemain selain kiper hanya tersisa 6. Tentu ini menjadi sangat sulit sekali buat Coach Indra Safri, apalagi nanti kalau seandainya ada pemain-pemain lain yang mengalami cedera di dalam perjalanan multi ajang ini. Pemain-pemain sepak bola yang mengikuti kursus guna memperkaya diri kepada pengalaman kepelatihan itu menjadi modal bagus buat sepak bola Indonesia. Pertama, bahasa kita sama, tidak perlu waktu untuk menerjemahkan, itu menjadi kunci salah satu mempercepat instruksi itu diserap oleh para pemain. Tapi yang saya tunggu adalah bagaimana kontribusi itu bisa diikuti dengan sangat baik oleh pelatih kepala dalam hal ini Indra Safri. Jadi masukan-masukan sekelas kalau saya katakan Yayan Tumena adalah instruktur
para pelatih harusnya bisa memberikan analisis yang bagus, karena pemanggilan itu kan juga dibutuhkan oleh pelatih kepala. Jadi dia bisa memilih asistennya yang diharapkan punya kontribusi. Ada yang menjadi motivator, ada yang menjadi analis, ada yang menjadi sebuah kekuatan di dalam menyatukan tim. Jadi masing-masing punya peran berbeda. Saya pikir ini sudah saatnya pemain Indonesia diberi kesempatan untuk melatih tim nasional Indonesia di berbagai kelompok usia. Iya, saya pikir ini bagian dari regenerasi kepelatihan di tubuh dari kepelatihan di Indonesia, baik itu di level timnas atau kemudian di level klub. Dan saya pikir memang ini bagian dari regenerasi, dan kita tahu sekarang bagaimana intensitas seringnya sekarang pelatih-pelatih mulai atau mantan pemain itu mulai mengikuti sertifikasi pelatih. Mereka juga sudah mendapatkan sertifikat pelatih dan mereka punya pengalaman yang bagus sebagai pemain dan mereka punya pengalaman yang bagus saat mereka menjalani pelatihan sebagai pelatih. Kenapa Coach Indra Syafri memilih asisten pelatihnya itu adalah mantan-mantan pemain Primavera ya. Ya, ini ada Coach Kurniawan, kemudian ada Yeyen Tumena, kemudian ada Eko Purgianto. Gue pikir ini masalah chemistry aja ya, kedekatan Coach Indra Syafri dengan mereka, apalagi dengan Coach Eko Purgianto ini. Coach Eko kita tahu ini sudah jadi asisten pelatih Coach Indra sejak tim nasional Indonesia U19 di tahun 2013 saat mereka juara Piala AFF U19 2013 di eranya Evan Dimas. Artinya memang dengan pemain-pemain ini diharapkan bisa bekerja sama dengan baik dengan Coach Indra Syafri. Dan juga kita tahu bahwa pemain-pemain tim nasional era Primavera itu bisa dikatakan punya pamor yang bagus, sehingga ini tentu akan mengangkat motivasi para pemain muda yang ada di skuad Coach Indra Syafri. Artinya pemain-pemain striker misalnya ini tentu mengidolai Kurniawan Dwi Yulianto misalnya, sehingga dengan keberadaan Coach Kurniawan di situ ini tentu akan mengangkat motivasi mereka untuk bisa mengikuti jejak Coach Kurniawan Dwi Yulianto sebagai idola. Gue pikir ini hanya masalah chemistry dan kedekatan saja ya, tidak ada yang lainnya. Tuh kan, positif pasti. Dan memang meskipun positif mereka mengatakan bahwa ada peluang, tapi memang tidak mudah. Tapi kita akan melihat lah bagaimana perjuangan dari Coach Indra Syafri dan staf pelatih serta seluruh pemain di tim nasional U24 di Asian Games ini. Semoga bisa lolos grup terus melangkah lebih jauh lagi. Nanti kita akan buat lagi ulasannya. Semoga saja yang terbaik buat tim Garuda. Itulah opini dari gue dan juga teman-teman pengamat sepak bola tentang tim nasional Asian Games 2022. Semoga saja Garuda terus terbang tinggi. Oke, itulah di atas kertas kali ini. Sampai ketemu di kesempatan. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share videonya kemana-mana. Tio Nugroho, sign out. Bye.